1. Haleluya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, luar biasa saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, kemuliaan Tuhan pada pagi hari ini, amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, puji nama Tuhan, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Mari sebelum memulai ibadah kita mau datang kepada Tuhan, kita satukan hati kita. Kita mau mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Terima kasih buat apapun keadaan kami Tuhan pada pagi hari ini. Tapi pagi hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Semua yang sedang kami gumulkan Tuhan, semua yang sedang kami doakan. Kalau mungkin kami tidak tahu Tuhan, apa kami harus melakukan apa, tapi kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang buka jalan Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan, terus bersyukur atas perkenanan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya Engkau yang mengangkat kami. Engkau yang membawa setiap kami selalu naik Tuhan dan tidak pernah turun. Engkau yang akan selalu menguatkan setiap kami Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebab Kau Tuhan yang besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Kau sungguh besar, nyatakan bahwa karyanya ajaib. Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau besar, Tuhan Kau sungguh besar. Yes Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib. Kami tidak mau berhenti bersyukur Tuhan. Hentinya Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
berharga di mana. Mari sama-sama angkat tanganmu, bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepada Yesus Tuhan. Kami mau senantiasa bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Membuatku berharga di mata-Mu. Mari senantiasa bersyukur, naikkan syukur-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Yes, Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi naikkan, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Yes, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu Kau angkatku, selalu dan selalu tidak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan sendiri. Amin. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan dengan hatimu, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Benar Tuhan, selalu Kau angkat hatiku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Kau angkat hati setiap kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari naikkan syukur-Mu. Hanya Dia yang terbaik bagiku Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, sebab Dia yang besar, sebab Dia yang mulia. Ku berterima kasih Tuhan. Oh, berkat-Mu limpah Yesus. Haleluya, ku mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau terlebih lagi memuji Engkau. Mari bersama-sama pujikan. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Mari naikkan pujian-Mu, angkat tangan-Mu. Mulutku penuh dengan pujian hanya pada-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Yesus Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu
kudus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami beri syukur, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan hanya padamu Tuhan ya Allahku. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan, sebab Dia yang besar. Haleluya. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan Tuhan. Apapun yang tidak pernah kami pikirkan, apapun yang tidak pernah kami dengar, bahkan kami bayangkan sebelumnya Tuhan, itu semua sudah ada dalam rencana-Mu yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersorak-sorai, kami mau mengimani Tuhan setiap doa kami. Kami mengimani bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah kami, melawat setiap kami Tuhan, mendengarkan setiap pergumulan kami. Kami percaya hari ini ada jalan keluar, hari ini ada terobosan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dahsyat lagi. Mari semua yang percaya, mari bersama katakan amin. Puji nama Tuhan, disorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu, seberapa banyak yang merasakan kasih setia Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu banyak yang merasa kadang itu kalau bahasa Jawanya mak jegagi ya. Mak jegagi, mak berdunduk tuh kok Tuhan memberikan berkatnya. Tuhan kok bukan delalah ya. Tiba-tiba tuh memberikan jalan keluar. Apa yang tidak pernah kita bayangkan. Apa yang mungkin menurut kita mustahil. Tapi Tuhan sediakan jalan buat setiap kita, amin. Mari semua yang mau bersuka cita, mau mengimani pujian ini, mari sama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan dan dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Yes Tuhan, hanya Kau yang sanggup. Kami mau mengimani pujian ini. Sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari bersama katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Yes, kami mau percaya Tuhan. Kami mau mengimani pujian ini. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam. Semua disediakan Tuhan, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari bersama pujikan, angkat tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama mau imani, katakan Allah sanggup melakukan Bapak Ibu yang beriman bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. sekarang dan selamanya. Yes Tuhan, Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Bersama katakan Allah sanggup. Yes, Dia yang sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dulu dan sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Mari beri kemuliaan sorak-sorai. Hanya kami percaya, hanya Kau yang sanggup. Hanya Engkau Allah yang besar yang sanggup Tuhan. Amin. Mari semua yang percaya beri sorak-sorai buat Tuhan kita sekali lagi lebih dahsyat. Karena tidak ada yang menandingi Dia. Raja segala raja, Tuhan yang maha besar. Amin. Yes Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak tertandingi oleh apapun juga. Amin. Yes Tuhan. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari sama-sama serukan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tak tertandingi Tuhan. Mari bersama katakan. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Pada siapa saudara? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu. Mari naikkan sorak-sorai, sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Mari lebih lagi katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan kita.
Hanya Engkau-Lah yang besar. Kuasa-Mu tidak ada yang menandingi Bapa. Haleluya. Yes Tuhan, ini iman kami, Kau yang tak tertandingi. Katakan, sungguh tak tertandingi. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang setara denganmu, Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus yang terhebat. Tuhanlah yang terhebat, Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yes Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Ya sungguh Engkau tidak tertandingi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di bawah naungan sayap-Mu selalu. Kami selalu berada di bawah lindungan-Mu Tuhan. Dalam penyertaan-Mu yang ajaib. Biarkan kami mau senantiasa hidup dalam kehendak-Mu Bapa. Mengikuti setiap langkah-Mu. Mengikuti setiap perancangan yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Tuhan. Firman-Mu bersama-sama dengan kami selalu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Jiwa kami kuat Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Mari pujikan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Yesus, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Mari bersama katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan. Tuhan selalu Ku nantikan di setiap langkah. Ku percaya, mari katakan iman-Mu dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Yesus Tuhan, yang mau berkatakan dengan sayap-Mu. Biar jemaat saja memuji Tuhan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Seruan iman kami Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Di tempat maha tinggi, tanganku. mengangkat tanganku. Yesus Tuhan, Aku berserah. kami berserah. Nantikan Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu. Terbang tinggi, Yesus Tuhan, kami percaya kami mampu mengatasi Tuhan. Bersama Engkau kami bisa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Yesus. Oh, bagiku pertolongan-Mu. Yesus Tuhan, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari naikkan sembah-Mu. Kami sembah Tuhan. Dengan urusanku, menghadapi semua. Bersama-Mu Tuhan. Menghadapi Tuhan. Dalam menghadapi pertolongan kami hanya dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Segala proses yang kami hadapi membuat kami terus dapat bersuka cita karena kami tahu Engkau tolong kami dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Setiap kali kami didewasakan,
setiap kali kami diubahkan dan diangkat naik oleh Tuhan, selalu banyak tekanan yang menerpa, selalu banyak badai yang akan mendatangi kami. Tapi kami tahu kami selalu muncul sebagai pemenang. Itu karena Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Pagi ini yang lemah biarkan dikuatkan Tuhan. Biarlah keluarga besar kami kalau ada yang sakit pagi ini disembuhkan Tuhan. Yang membutuhkan mujizat tangan-Mu terulur Tuhan untuk memberikan pada kami mujizat Tuhan. Biarlah semua yang terbelenggu dan terikat dibebaskan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau-lah sungguh satu-satunya pertolongan dalam kehidupan kami. Pagi ini ajari kami Tuhan sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan pada jemaat-Mu. Bukan dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar dari Engkau sendiri Tuhan melalui roh dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang datang pagi ini yang ibadah online maupun ibadah onsite. Setelah pulang dari ibadah ini hidupnya diubahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya dengan iman katakan amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Izinkan pagi ini saya sharing dengan tema bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur, saudara. Mari kita buka sama-sama. Siapa yang kemarin melayakan Cynthia angkat tangan? Cynthia, oke. Terima kasih. Yonggi, bagi Bapak Ibu semua yang merayakannya. Siapa yang merayakan Valentine kemarin angkat tangan? Ada? Pantesan gak ada coklat sedikit pun yang mampir ke tempat saya. Siapa yang nyoblos angkat tangan? Iya, siapa yang paslon unggulannya akhirnya menang angkat tangan? Iya, luar biasa. Saudara, paslon Anda menang dan kalah, tetap besoknya Anda bekerja sendiri-sendiri, saudara. Gak ada hubungannya. Amin, saudara? Saudara, mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Baca yang keras, 2, 3. Senantiasa tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang dikehendaki Allah apa saudara? Sukacita senantiasa, terus tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, Rasul Paulus menjelaskan ada 3 perintah dan kehendak Tuhan untuk Anda dan saya lakukan. Yang pertama apa? Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua apa saudara? Tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketiga perintah inilah yang dikehendaki Allah untuk Anda dan saya lakukan sepanjang kehidupan kita, saudara. Apabila Anda dan saya dapat melakukan kehendak Allah, maka Anda dan saya akan berkenan di hati Tuhan. Amin. Kalau Anda berkenan di hati Tuhan, maka Anda dan saya akan hidup dalam kasih karunia Tuhan dan dalam damai sejahtera yang semakin hari semakin besar. Siapa yang mau hidup dalam anugerah Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, dalam kasih karunia yang semakin hari semakin besar, yang mau angkat tangan? Oke, yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Kuncinya apa? Cuman 3 kunci hidup dalam hadirat Tuhan adalah 3 perintah untuk bersukacita senantiasa. Apa saudara? Tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. 3 perintah ini powerful, simple, but not easy, saudara. Kuat, sederhana, tapi enggak mudah. Loh, kok bisa Pak? Malam Cynthia, saya diizinkan untuk membawakan firman Tuhan. Dan tadi pagi, waktu saya doa pagi,
saya digerakkan untuk cerita sedikit, nggak mungkin semua. Bahwa sukacita, berdoa dan ngucap syukur itu kelihatannya mudah, powerful, tapi nggak mudah. Mari kita buka 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10, Saudara. Kalau Anda lihat tokoh yang namanya Yabes, itu di Alkitab cuman lewat 2 ayat. Cuman tunggu aja, dah 2 ayat. Anda harus paham, doa Yabes, itu ada pendeta ngomong apa? Kalau sampai di jemaat diajari doa Yabes, maka pendeta itu mengajari jemaatnya serakah. Saya lihat, serakah, si sebelah ndi yo, mengajari umatnya egois. Ya cuman orang itu aja yang ngomong gitu, Saudara. Loh, saya salah. Coba dilihat baik-baik. Yabes itu cuman muncul 2 ayat. Dan kita baca sama-sama 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10, Saudara. Baca yang keras 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya apa, Saudara? Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Stop. Berarti nama Yabes itu positif atau negatif, Saudara? Negatif. Yabes itu artinya kesakitan. Artinya derita, Saudara. Saudara, siapa yang pernah dengar tokoh maling kundang? Angkat tangan. Oh, di sekolah-sekolah kan diajari maling kundang. Yang mengutuk itu ayahnya atau ibunya, Saudara? Ibunya. Makanya cuma macam-macam ambil mamamu, Saudara, dikutuk jadi watu, Saudara. Yabes yang ngasih nama, papanya atau ibunya? Ibunya. Dia mengatakan apa? Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan, maka namanya Yabes, katanya. Anda bayangkan kalau itu zaman sekarang tiap hari sekolah ditanya, Yabes mana Yabes? Artinya derita mana derita? Pesakitan mana pesakitan? Tiap hari loh, Saudara. Itu ibunya yang ngasih nama, Yabes, Saudara. Karena dia melahirkan dengan kesakitan. Lah ayat 10 kan cuma 2 ayat, Saudara, kan cuma 2 ayat. Anda harus paham sebelandi pendeta ngomong doa Yabes sampai diseminarkan kan di banyak orang kan menyeminarkan doa Yabes. Ada satu pendeta senior yang ngomong, "Ki ngajari serakah ego." Coba Anda tahu backgroundnya. Tiap kali ketemu orang, "Halo Yabes ini, Yabes ini." Itu kalau Anda punya teman. Temannya itu julukannya monyet. Dipanggil monyet, come here. Jengkel nggak, Saudara? Jengkel. Iki masalahnya bukan julukan, nama yang diberikan ibunya. Yabes kemari. Ini dari mana ngajari jemaat serakah itu dari mana? Wong dia ini dipanggil derita terus, Saudara. Ayat 10 baca yang keras 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Dia itu merasa memang sakit. Sehingga apa, Saudara? Kesakitan tidak menimpa aku. Memang menimpa masalahnya. Wajar kan kalau orang itu berdoa kayak gini kan wajar. Terus apa, Saudara? Dan ini yang paling penting, Allah mengabulkan permintaannya itu. Kutuknya ibunya loh bisa batal. Walaupun jenengannya enggak diganti Gustav, enggak diganti Brandon, jenengannya tetap Yabes. Tapi Allah mengabulkan permintaannya itu. Makanya kalau Anda punya anak, hati-hati ngasih nama anaknya, ya kan? Ngasih nama ki yo sing enak, Berlian, ya toh. Saya punya teman marketing namanya Berlian Febriana, lu kan bagus Berlian, ya kan? Cuanse gitu kan. Sugiharto. Sugih itu apa? Kaya. Harto? Harta, disingkat Su
Harto. Lu sapa ngerti kan ono sing singkat-singkat. Nek wong bule kan cuman singkatan, Mr. J. Wes ya. Mr. Brandon, maka manggilnya Mr. B kan. Mbok sing keren ngono lho. Jeneng kok Yabes. 2 ayat sisan. Dan saya heran, sudah menderita masuk nang Alkitab 2 ayat. Dan yang paling keren, Allah mengabulkan permintaannya itu, Saudara. Kenapa Yabes sampai berdoa kayak gitu? Yabes berdoa untuk urapan dan kuasa Allah, Saudara. Dia wis kesel menderita, Saudara. Bagaimana kita ngomongin bersukacita, ngomongin tentang powerful, lawang namanya aja nggak powerful kok, Saudara. Yabes sadar ia ini butuh urapan kuasa Allah karena dia punya kemampuan terbatas. Aku wis disepatani mamaku koyok ngene, kemampuanku terbatas. Tuhan katanya aku harus bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur. Keluar ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya semoga engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Karena kemampuannya terbatas, Saudara. Salah satu ciri Yabes, orang ini rendah hati. Ciri orang yang rendah hati, sadar kemampuannya itu terbatas. Dia tahu diri, tahu batas dirinya. Enggak ada yang bisa nolong. Itulah kenapa lagu yang terakhir tadi ngomong apa? Pertolonganku hanya dari Allah yang maha tinggi. Tahu keterbatasannya. Ia berusaha menegakkan diri dengan Tuhannya. Dia berdoa. Saudara, Blaise Pascal ngomong apa? Sesuatu yang terbatas jika menjadi satu dengan yang tidak terbatas, maka sesuatu yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Saya berikan gambaran. Minuman yang disediakan oleh Mistika ini cuma terbatas di 1 gelas. Sesuatu yang terbatas ini, kalau dijadikan satu dengan sesuatu yang tidak terbatas, saya masukkan ini ke kolam renang, air yang cuma segini dimasukkan ke kolam renang, atau saya masukkan ke tandon airnya gereja yang gede, saya masukkan ke sungai yang ada di sana, yang tembusnya langsung ke laut, maka sesuatu yang terbatas ini akan menjadi satu dengan yang tidak terbatas, maka yang terbatas akan menjadi tidak terbatas. Ini pemahaman yang Yabes dapatkan. Aku kira mungkin iso punya breakthrough. Nah aku koyok ngene terus. Mari kita baca Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21, Saudara. Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21 ngomong apa? Bagi dialah. Apa, Saudara? Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Terus, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Terus, bagi dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai sebulan saja. Enggak ada kan? Sampai tahun depan saja, enggak ada kan? Sampai kapan, Saudara? Selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Selama-lamanya, Pak. Itulah kenapa bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Doa itu dapat menyebabkan Tuhan melakukan segala perkara, bahkan perkara yang sulit, yang mustahil dan tidak terduga dalam hidup Anda. Rentangkan iman Anda dan berdoalah semaksimal mungkin dari imajinasi, dari pikiran Anda dan saya, Saudara. Saudara, tahun pelipat gandaan itu artinya, maaf loh Saudara, saya harus ngomong dengan apa adanya. Artinya Anda dibuat semakin hari semakin bertumbuh, baik dalam pelayanan, baik dalam bisnis, baik dalam karir, itu dibuat bertumbuh. Bertumbuh itu naik, ngomong kiri kanannya, bertumbuh itu naik. Kemajuan itu naik, bukan turun.
Amin. Kalau kita dibuat bertumbuh dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam karir, maka semakin besar tuntutannya, saudara. Semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar pula kemungkinan munculnya masalah, munculnya konflik, munculnya pencobaan, munculnya relationship yang banyak dengan banyak orang, muncul tantangan, saudara. Enggak ada dibuat besar pelayanannya, bisnisnya, karirnya, Anda melesat ziat kayak roket, terus Anda ngomong ini, wes lah jam kerjaku, jam doaku, jam pelayananku tak kurangi. Enggak bakalan Anda sanggup, saudara. Terus kalau Anda batin, loh pantesan aku tambah syok, tambah kesel yo. Rasanya jamku ini kok kurang ya. Ya wajar, karena akan semakin besar pula tuntutannya, saudara. Semakin besar pula tantangannya. Semakin besar tanggung jawab itu membutuhkan kepekaan dan ketepatan dalam bertindak. Kalau ada masalah, bertindaknya harus tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, Anda dan saya harus sadar, Anda tidak mampu, tidak sanggup mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan kita yang terbatas, enggak bisa. Anda butuh petunjuk firman Tuhan yang mau katakan amin. Semakin besar, semakin melesat pelayanan Anda, bisnis Anda, karir Anda tidak mungkin dengan kemampuan Anda. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa, Bu. Kalau Anda enggak kuat, pulang isinya ngamuk-ngamuk, toh hawane kemerungsung, jengkel, pengennya marah-marah. Kadang-kadang marahnya enggak ada judulnya. Lu ki janjane ngamuk ki kenapa toh? Lah Bu, kesel aku kok. Loh, lah nek kesel tidur. Ngomong kiri kanannya, Pak, nek kesel ki turu, Pak. Saya tanya, Bu, akhir-akhir ini 2024 suaminya sering marah nggak, Bu? Hah? Apa? Enggak. Apa? Aku bingung, saudara. Anda jawab ke saya toh? Tanya sendiri aja, Pak. Anda tuh kalau jawab kayak bapaknya ngilover. Pak, 2024 istri Anda semakin gampang marah nggak, Pak? Nah, kan fair ya kan? Sensitif nggak, Pak? Iya. Kalau saya, Pak, sensitifnya tuh kalau tergantung isi dompet, Pak. Kalau uangnya nggak ada aja, kondisi apapun marah terus bawaannya. Saudara, Anda harus paham, orang kalau lagi sensitif, lagi marah, itu jangan Anda jawab, saudara, biarkan dulu. Saya waktu kuliah doktor itu kan diajari, kalau kamu mau marah, tahan nafas 12 detik. Wah, saya praktekkan, saudara. Saya itu kan bukan berguru sih, keturunannya Opa John. Siapa yang pernah pergi bareng sama Opa John angkat tangan? Oh, pernah pergi bareng. Pernah lihat Opa John marah-marah angkat tangan? Wah, Bu Indra pernah? Ngeri gak, Bu? Saya toh, saudara, pergi sama Opa John, entah kemana lupa saya. Ada orang itu nyelipnya ngawur, maring wono, orangnya nyerempet sepeda motor di depannya mobil kita. Yang nyetir saya, Opa John di sebelah. Nyerempet, dus, nabrak, glubia, gede-gede. Pas kuliah sama saya, saudara. Opa John itu kan sudah usianya 60 lebih, ya kan? Jalan sekian meter aja pelan-pelan. Itu jiwa mudanya, saudara. Lihat orang ngawur itu, enggak takut, saudara. Mau buka pintu, yang salah kamu. Buka pintu tak cegangi, wes. Ingat usia. Oh gitu ya usia. Iya, aja ngamuk. Oh iya cegrek. Ki perjalanan masih panjang di jar wae urusan polisi. Oh ngono ya? Iya.
Sudah saya beritahu, di saat Anda melakukan kesalahan pun, bagi aku salah, saudara. Pendeta koyok ngono. Coba kalau Anda ada di tempat, kan Anda enggak kesini lagi. Gue ngerti ra, sisi kele pincang. Ora ini saat Anda sadar, aku tahu Tuhan, salah Tuhan. Salah itu. Ampuni aku Tuhan. Aku enggak peka. Ayam goreng akeh kok. Coba Anda sebutkan ayam goreng mana aja di Semarang, kan banyak tuh saudara. Kenapa enggak ada ayam goreng yang lain? Tapi saya belajar. Itulah kenapa sukacita senantiasa. Ketokane gampang. Ora, saudara. Tetaplah berdoa. Lo ngamuk lah lo bahasa roh, saudara. Ngamuk lo bahasa roh. Itu mungkin malaikat berjaga-jaga. Sing lemu aja diganggu, mikir kabeh. Bis mundur. Pasti bukan saya, saudara. Bayangkan lautan manusia, mana sih cuma sama saya sikil pincang sisan. Gemoy gini masa mereka enggak berani. Mereka tetap berani. Nyatanya bisa aja mundur, saudara. Saya belajar loh. Saudara, Anda harus belajar peka akan hadirat Tuhan. Walaupun enggak mudah. Tuhan kenapa tekanan itu melalui aku, dan aku dipepet sampai aku mau muntah. Kenapa aku tuh gini, ini enggak benerin. Anda tuh sudah gini, aku kira sabar, aku udah sabar. Hari ini saya ingatkan Anda, belajar untuk bersukacita senantiasa. Oh, berarti aku mau dibawa Tuhan tuh naik. Oh, karirku dibuat naik, maka tugasnya banyak. Pelayananku dibuat naik, maka jawabku banyak. Jam doaku banyak. Kalau Anda peka akan hadirat Tuhan, Anda akan mudah mengerti kehendaknya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka kasih, kemurahan, mujizat menyertai hidup Anda dan saya. Yang ujung katakan amin. Mengapa Anda harus bersukacita senantiasa? Yang pertama saya catat, baca yang keras. Sukacita karena Tuhan adalah perlindungan di dalam segala aspek kehidupan Anda, saudara. Mari kita baca Nehemia 8 ayat 11. Baca yang keras. Jangan kamu bersusah hati. Kenapa, saudara? Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Kalau Anda tertekan, Anda diproses dan sumpek hati Anda. Ada saatnya itu memang kita harus tetap tenang, saudara. Sampai kapan tenang terus? Kapan menangnya? Tetaplah tenang sampai menang. Enak toh. Tetaplah tenang sampai menang. Yesaya 30 ayat 15 bagian B, saudara. Yang kedua saya tulis, kenapa Anda dan saya harus bersukacita senantiasa. Apa, saudara? Sukacita karena Tuhan adalah pintu masuk. Ngomong yang keras, pintu masuk. Kenapa Anda bisa tetap tenang sampai menang? Karena yang kedua yang saya catat, sukacita karena Tuhan adalah pintu masuk bagi segala berkat dan mujizat Tuhan. Itulah kenapa punya iman yang bisa melihat kesempatan dalam kesulitan. Bukan melihat semua kesulitan di setiap kesempatan. Jangan, saudara. Anda enggak akan bertumbuh. Setiap kali ada kesulitan, Anda terhimpit, Anda belajar dengan iman, melihat kesempatan dalam setiap kesulitan, saudara. Karena begitu Anda melihat kesempatan, Anda bersukacita karena Tuhan. Kalau Anda bersukacita karena Tuhan, itu pintu masuk bagi segala berkat dan mujizat Tuhan. Tapi saya harus notice di sini.
Sebaik apapun Anda dan saya berusaha, tapi kalau Anda berada di tempat yang salah, Anda ada di kumpulan orang yang salah, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Kadang-kadang nanti saya jelaskan sih, ada pencuri-pencuri sukacita, dan yang paling gampang itu kalau Anda ingin bersukacita ya jangan kumpul dengan orang-orang yang suka kepo, ngomong negatif, membuat Anda tuh rasanya sulit untuk bertumbuh karena sama dia itu diomongin yang negatif terus. Jangan. Itulah kenapa komsel, komunitas sel, itu tujuannya Anda membangun komunitas yang positif, saudara. Supaya kalau Anda di kantor tuh lagi bete, Anda punya masalah di rumah, Anda datang ke komsel, Anda akan datang ke komunitas yang benar. Itulah kenapa Tuhan kalau sudah melihat Anda bersukacita, Tuhan sanggup memberkati umatnya tanpa tergantung kepada tempat di mana mereka sedang berada. Setelah dari komsel mereka, Anda pulang ke rumah Anda, di mana di kampung Anda itu sini ngono ibu-ibu klub lambe turah misalnya. Ya Anda kan tidak bisa apa-apa klub lambe turah mau gimana lagi. Tapi kalau Anda sudah ada di komunitas komsel yang benar, walaupun Anda di komunitas lambe turah balik di tempat tinggal Anda, Tuhan sanggup memberkati umatnya tanpa tergantung kepada tempat di mana mereka sedang berada. Setelah Anda diberkati Tuhan, saudara, Anda kalau memang mereka nggak mau berubah ya pindah tempatnya, selesai. Kenapa? Karena kalau Anda nggak bersukacita, Anda menutup pintu berkat Anda sendiri, saudara. Sukacita karena Tuhan adalah pintu masuk bagi segala berkat dan mujizat Tuhan yang juga katakan amin. Baca yang keras Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dimanapun Anda berada, kalau Anda lihat orang suka ngomong negatif, Anda tinggal ngomong, sorry yang kayak itu gak usah dibahas ya, kita ngomongin yang ini aja, ada yang lebih penting. Terus berusaha. Di kantor, dimanapun saudara. Orang yang suka kepo-kepo, wis lah gak usah dibahas, gak ada habisnya, yuk kita ngomongin yang lain aja. Dan dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Kamu enggak ngalami krisis toh? Loh siapa enggak ngalami? Semua ngalami. Kamu kan ngalami harga beras naik toh? Ya semua ngalami toh ya. Bukan enggak toh. Tapi kan diantisipasi sama pemerintah. Apa yang dibingungkan? Mbok bahas, ya enggak ada habisnya. Ngapain? Pelajaranku ini, misalnya anak Anda. Katanya teman-temanku pelajarannya tambah lama tambah susah. Wes enggak usah diajari, enggak usah belajar, pasrah saja. Anda dengan halus ngomong, nak, karena kamu setiap hari naik kelas, dan naik kelas. Enggak ada namanya pendidikan yang dewasa itu lebih mudah, enggak ada. Nak. Yang benar adalah perbanyaklah persiapan untuk kamu menghadapi hari esok. Anak saya kan sudah lagi kuliah, tahun ini kan berangkat pasti. Susah enggak Pak nanti kalau kuliah? Saya jawab enggak ada yang susah, hidup ini mana ada yang susah. Beda muatan materinya saja. Kita ngambil kedokteran misalnya. SMA kan diajarinya banyak hal. PPKN, agama, bahasa Indonesia dan segala macam. Begitu kita ngambil kedokteran, yang diajari tentang kedokteran. Diperdalam, pertama pengantar-pengantarnya dulu. Baru, sama sekali baru. Enggak ada yang susah, sama-sama enggak tahu kok. Belajar aja. Tapi tetaplah bersukacita, bergembira karena Tuhan. Puji syukur bisa kuliah. Betul enggak saudara? Maka ia akan memberikan kepadamu, apa saudara? Apa yang diinginkan hatimu. Kuncinya apa? Bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan. Prosesku tuh enggak habis-habis, ingat baik-baik. Bergembiralah karena Tuhan.
bersukacitalah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu, apa saudara? Apa yang diinginkan hatimu. Anda punya pingin sesuatu sama orang tua Anda? Anda enggak makan pasang tampang jengkelin kok sama mama papa Anda. Serius. Siapa di tempat ini yang anaknya pernah minta sesuatu sama Anda? Angkat tangan. Entah itu minta handphone lah, minta mainan lah, betul kan? Minta makanan, minta es krim, minta apapun. Anda lihat wajah-wajah mereka. Mereka akan pasang tampang yang cute. Ya, sama. Saat hati kita pengen sesuatu. Ojo ngamuk-ngamuk be Tuhan, apa ora? Yesus-Yesusan. Nek sampai 2024 aku ora entuk besan sugih. Ora Yesus-Yesusan aku. Lah kowe iki ngatur Tuhan apa Tuhan untuk engkau? Nek sampai aku ora entuk pacar 2024 iki. Ora pelayanan-pelayanan blas katanya. Lho. Nek sampai aku ora munggah jabatan. Ora sudi aku nang gereja meneh. Loh, sik ta lah. Kalau Anda enggak ada sukacita, Saudara. Bagaimana Tuhan bisa memberikan keinginan hatimu, Saudara? Yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita? Baca yang keras. Bersukacita karena Tuhan membuka pintu pewahyuan akan firman Tuhan. Saudara tahu pewahyuan itu bagaimana? Iman Kristen menyatakan bahwa Allah punya beberapa cara, banyak cara, bukan cuma satu cara, banyak cara untuk menyatakan itu mewahyukan. Ini loh aku menyatakan dirinya. Itu artinya mewahyukan dirinya kepada manusia. Karena kalau tanpa pewahyuan, tanpa pernyataan, maka Allah ini akan terus terselubung. Anda tidak bisa tahu. Akan terus menjadi Allah yang tertutup. Anda nggak akan kenal. Nggak bisa dikenal sama manusia. Itulah kenapa butuh pewahyuan, butuh pernyataan. Dari dirinya sendiri, ciptaan tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk mengerti penciptanya. Kalau bukan Dia yang menyatakan kepada Anda dan saya. Dalam kebaikan, dalam hikmatnya, Allah menyatakan dirinya, menyatakan kepribadiannya, menyatakan hubungannya dengan manusia. Dan semua rencana keselamatannya bagi manusia. Itu sebabnya kita bisa mengenal Allah kita, Saudara. Yang ketiga ini sukacita karena Tuhan membuka pintu pewahyuan. Kenalah aku, nak, kata Tuhan. Kamu enggak akan ngerti tentang aku hanya karena dari YouTube, dari kata orang, kata gembala komsel, kata pendeta, kata tetangga, enggak bisa. Tuhan butuh menyatakan dirinya kepada Anda dan saya akan firman Tuhan. Mari kita baca Yesaya 12 ayat 3 yang ngomong apa? Yesaya 12 ayat 3 ngomong apa? Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kenapa girang? Karena mata airnya ada di depan Anda. Sumbernya tuh ada di depan Anda. Itulah kenapa ketakutan dan kekhawatiran itu akan terus datang. Pasti datang, kecuali orang mati sudah pasti datang. Tapi bawalah hidup kita kepada Tuhan dan berpegang teguh kepadanya. Saudara. Itulah kenapa Mazmur 27 ayat pertama ngomong apa? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Wong mata airnya ada dekat dengan Anda, Saudara. Mata airnya ada di dalam Anda. Anda menimba air dengan kegirangan, sukacita. Dan Anda harus perhatikan, pewahyuan mendahului otoritas. Pewahyuan mendahului penggenapan janji firman Tuhan.
Pernyataan Tuhan pada diri Anda dan saya itu selalu mendahului otoritas, mendahului penggenapan janji firman Tuhan, saudara. Itulah kenapa Yosua 24 ayat 14, coba dibuka. Yosua 24 ayat 14 ngomong apa? Baca yang keras. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Cukup sampai di sana. Saat Anda punya pewahyuan, ada pembalian keadaan. Roh iman itu timbul dalam hati Anda, saudara. Karena kenapa banyak orang ngomong gini, aku nek merem, aku melihat itu ada, saudara. Aku melek, belum ada. Aku kalau merem, aku ngerti Tuhan pasti kasih. Ada suara dan ada pernyataan, ada pewahyuan. Aku tahu aku dapat itu dari Tuhan. Pas buka mata, belum. Itulah iman. Tapi Anda harus paham itu terjadi karena ada sukacita. Iman Anda itu mengaktifkan kuasa Allah untuk bekerja, melakukan mujizat dalam hidup Anda dan saya. Maka bersukacitalah terus, saudara. Yang keempat, mengapa kita harus bersukacita? Baca yang keras. Sukacita karena Tuhan adalah obat yang manjur. Ayat yang cukup populer di Amsal 17 ayat 22 ngomong apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Anda banyak masalah, bukannya beriman, bukannya bersukacita dan tetap berdoa. Bukannya mengucap syukur, tambah stres. Aku nek ngerti ngene aku enggak kuat loh aku iki. Wis ora. Aku ora gelem aku kok kene meneh. Wis kapok aku, uripku mengalir aja lah, enggak mau aku. Aku enggak mau kok hidup seperti orang itu, enggak mau. Loh. Tapi kamu kan pernah cerita, pasangan hidup Anda udah danggiling kan. Kamu pernah cerita loh waktu kita doa, kita saat teduh. Tuhan ngomong loh waktu kita doa tanggal sekian. Kita kan dibawa ke arah sana. Tapi aku ora sanggup kok. Wis ora gelem aku, ora paten aku ora. Ya selesai itu. Selesai. Saya perhatikan baik-baik. Saat Anda saat teduh, saat Anda Pondok Daud, saat Anda BPC, nanti ini kan mulai Maret BPC dan Pondok Daud jadi satu, akan diadakan dari Rabu. Anda datang, saudara. Anda dapat sesuatu misalnya. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan memberi kita sesuatu yang lebih baik daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahkan kita pernah dapat sesuatu tapi nggak jadi, batal berkatnya. Tuhan ngomong saat kita saat teduh, kamu akan dapat yang lebih baik. Saran saya, percaya kepadanya, saudara. Amin, saudara. Ayub 42 ayat 10 ngomong apa? Ayub 42 ayat 10 ngomong apa? Orang yang percaya kepadanya, dia akan bersukacita. Kalau orang bersukacita, orang itu akan sanggup untuk melayani Tuhan. Dia sanggup berdoa untuk mendoakan orang lain. Sanggup memberkati orang lain, sanggup membantu orang lain. Baca yang keras 23. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kapan diberikan? Kapan dipulihkan? Dibaca lagi, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Orang dunia ngomong apa? Wong kowe butuh didongake yo, kowe ndongoke wong liya. Bener ya? Lah wong kowe iki wis kesenengan. Kok kowe bisa mendoakan orang lain? Kamu bisa ngasih kata-kata iman sama orang lain. Kamu kok melayani di depan, melayani doa, WL, worship singer, kowe dhewe lho butuh didoakan. Iki salah, saudara. Error itu. Kenapa error? Hari ini kita belajar. Dikatakan apa? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub
2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kalau Anda enggak ada sukacita, Anda tidak berdoa, Anda tidak ada ucapan syukur, mana bisa Anda melayani Tuhan, mendoakan sahabat-sahabat Anda. Waspadailah pencuri sukacita, saudara. Ketika Anda mengalami suatu keadaan di mana segalanya nampak berantakan, saudara. Ini saya kasih note berulang kali. Ingat, tahun pelipat gandaan itu bukannya tambah mudah, saudara. Di hati itu berat, saudara. Kayak berat sak ton. Karena tahu double portion, bahkan pelipat kali ganda, belum tentu double, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Di sini itu berat, saudara. Dalam roh saat Anda berdoa, tanggung jawabnya tambah besar. Tapi waspadai pencuri sukacita. Enggak ada sukacita, enggak ada berkat. Ngomong kiri-kanannya, makanya enggak ada sukacita itu enggak ada berkat. Ayo bersukacita, ngomong kiri-kanannya, ayo bersukacita. Amin, saudara. Ketika Anda mengalami suatu keadaan di mana segalanya nampak berantakan, ada 2 pilihan. Yang pertama apa? Anda dapat memilih untuk melibatkan Tuhan untuk menyembah. Maka Anda akan mendapatkan sukacita ilahi. Yang kedua, atau Anda memilih untuk menjadi khawatir. Worship or worry, saudara. Dalam bukunya judul Love Again, tertawa lagi, Charles Swindoll menuliskan 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita. Apa pencuri sukacita? Yang pertama kekhawatiran, yang kedua tekanan batin, yang ketiga ketakutan. Saudara. Apa pencuri sukacita? Yang pertama ulangi, kekhawatiran, tekanan batin, yang ketiga ketakutan. Charles Swindoll memberikan definisi kekhawatiran itu sebagai kegelisahan yang berlebihan. Aku kok gelisah ya? Terlalu berlebihan akan sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Setelah saya analisa beberapa kali ketemu orang dan ketemu banyak orang, yang dia omongkan, nanti nek terjadi begini bagaimana ya? Nek terjadi begini bagaimana? Saya selalu ngomong apa? Ora sambuk bayangke terjadi bagaimana. Enggak bakal terjadi. Amin, saudara. Apa yang membuat terjadi kalau Tuhan berkata tidak dan iman Anda berkata tidak? Enggak, saudara. Kekhawatiran itu kegelisahan yang berlebihan. Kalau tekanan batin itu ketegangan yang berlebihan. Bu, pernah lihat ayahnya atau anak Anda pulang penuh dengan tekanan batin enggak? Pernah enggak, Bu? Pernah? Jangan tambah disemprot, Pak. Jangan tambah disemprot, Bu. Kenapa? Orang yang tegang, baik itu anak, suami atau istri Anda yang mengalami tekanan batin, artinya ketegangan yang berlebihan terhadap sesuatu yang enggak bisa dia ubah. Dia enggak bisa kendalikan. Makanya kalau lihat orang tegang, jangan tambah ditakut-takutin, saudara. Justru malah sudahlah, enggak usah mbok pikiri. Sabar ya, tak buatin teh manis sangat, tak buatin madu. Ayo cerita. Yuk doa, yuk. Allah itu mampu. Ngomong kiri kanannya, Allah itu mampu. Kita ini terbatas, saudara. Itu baru kekhawatiran. Yang kedua tekanan batin. Yang ketiga ketakutan. Menurut Charles Swindoll ngomong apa? Ketakutan itu kecemasan. Kecemasan yang sangat terhadap bahaya, terhadap kejahatan, terhadap penderitaan. Ketakutan itu hanya memperbesar masalah Anda dan saya. Ngapain Anda takut, saudara? Ayat terakhir kita lanjutkan minggu depan. Nanti sore Anda akan dilayani oleh Ibu Debbie. Minggu depan saya akan layani Anda. Kita buka Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Anda belajar dari Ayub. Baca yang keras, 2, 3.
Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Perhatikan, aku iki kok bayangke ngene yo. Aku kok wedi dah. Ingat loh ya. Apa yang Anda takutkan, apa saudara? Itulah yang akan menimpa. Dan yang kucemaskan, apa saudara? Itulah yang mendatangi aku. Jangan besar-besarkan kecemasan, sudah. Jangan besar-besarkan ketakutan. Aku wedi lho, nek sampai ujian, aku ra iso piye. Aku wedi nek aku dipecat piye. Aku wedi nek jenenge aku ra iso bayar piye. Lah kecemasan, ketakutan kok digedhek-gedhekke, sudah. Ayub ngomong apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Terus ada 26 baca yang keras. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tapi kegelisahanlah yang timbul. Charles Swindoll mengatakan, untuk membentengi diri Anda dan saya dari pencuri sukacita, Anda harus punya keyakinan yang sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Baca yang keras di awal tadi apa? 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 untuk menutup ibadah pagi ini. Yang pertama tadi, bersukacitalah senantiasa. Terus, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tim pujian maju ke depan. Jadilah orang yang mulai sekarang berubah, saudara. Daripada Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, terus Anda cemas. Daripada Anda bandingin Anda dengan berkatnya orang lain, kenapa ya dia diberkati kok ratusan juta ya? Kenapa aku enggak bisa ya? Puluhan aja aku menggeh-menggeh, kok bisa ratusan juta ya? Daripada Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, sehingga Anda cemas, tertekan, gelisah, ngapain? Lebih baik membandingkan diri kita dengan kemarin, saya kayak apa? Ingat, mendiang Zig Ziglar ngomong apa? Your attitude determines your altitude. Artinya apa? Sikap Anda dan saya menentukan sejauh mana ketinggian yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya, saudara. Anda harus belajar dari yang kemarin-kemarin. Ngapain aku bandingkan diri sama orang lain? Tapi aku mau berdoa untuk memaksa Tuhan, Pak. Berdoa bukan untuk maksa Tuhan jadi selaras dengan kita. Bukan. Tetaplah berdoa itu artinya bukan maksa Tuhan. Aku terus doa, aku kudu jodohku, besanku kudu sugih, besanku kudu orang terkenal. Aku kudu ngene. Berdoa itu bukan untuk maksa Tuhan jadi selaras dengan Anda dan saya. Berdoa itulah untuk membuat hati Anda dan saya jadi selaras dengan hatinya Dia. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit diri sama-sama. Kiranya Tuhan memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nyanyikan dengan iman, saudara. Ya Tuhan, memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Musik mainkan dengan sangat lembut. Tutup mata Anda, tundukkan kepalamu, angkat hatimu hanya kepada Tuhan. Hari ini Anda dan saya belajar bagaimana belajar tentang sukacita. Terlalu banyak pencuri sukacita itu membuat Anda dan saya terus sedih. Terus Anda berkata, enggak ada solusi Tuhan, enggak ada solusi. Setiap hari Anda selalu ngomong, Tuhan kok enggak ada solusi, Tuhan kok enggak ada solusi. Bahkan sekarang kalau Anda merasa sudah mulai kering, Anda mulai mau meninggalkan pelayanan, Anda bahkan mau tidak ke gereja. Hari ini Anda sadar, Tuhan, ternyata semakin aku gelisah, semakin aku tertekan, semakin aku terpuruk, ternyata aku malah harus mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau itu yang menjadi pergumulan Anda, taruh tangan kananmu di dada. Saudara, kalau hari ini Anda melihat terlalu banyak pencuri sukacita yang buat hari-hari kita bisa berubah dengan sangat cepat. Sekarang Anda bisa tahu apa kunci dari berkat Tuhan. Tapi begitu sampai pulang, Anda baru keluar dari tempat ini, Anda mudah terpancing dengan segala macam pencuri sukacita. Hari ini Anda harus paham bahwa Anda dan saya terbatas. Kita bukan manusia super. Anda harus belajar untuk berkata, Tuhan ini aku. Engkau yang mampu Tuhan, aku nih gak mampu, tolong aku Tuhan. Ampuni aku, tolong aku Tuhan, aku nih gak mampu. Kalau itu yang menjadi doa Anda, taruh tangan kananmu di dada. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan aku sudah lalui banyak hal. Dan hari ini aku diingatkan untuk aku harus bersukacita. Selama ini aku pergi selalu dengan topeng. Karena sebenarnya aku ini susah. Kan? Aku hanya tidak ingin orang tahu nih aku susah. Tapi hari ini aku tidak mau pakai topeng dan aku betul-betul bersukacita Tuhan. Hari ini Anda berkata, Roh Kudus, kasih aku sukacita yang penuh daripadamu. Aku gak mau tampil seakan-akan bahagia. Aku gak mau lagi tampil seakan-akan berhasil, seakan-akan bergembira, seakan-akan bersukacita. Tapi mulai hari ini aku mau tampil karena Engkau membuat sukacita aku penuh Tuhan. Kalau itu yang menjadi jawaban Anda, yang betul-betul mana mau dirubah oleh Tuhan, taruh kananmu di dada saudara. Bagi Anda yang menaruh tangan kanan di dada, izinkan saya berdoa. Angkat kedua tangan Anda, mari kita berdoa. Bapa ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Apa yang kami tidak sanggup Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuat kuasa yang luar biasa. Kami tahu sukacita kami akan selalu penuh. Saya tidak mau lagi Tuhan, kami gak mau lagi masuk dalam perangkat pencuri sukacita. Aku mau terus bersukacita, aku mau terus berdoa Tuhan, mau mengucap syukur. Dan aku tahu
terkadang diam itu lebih baik sampai jawaban doa itu ada Tuhan. Karena semakin aku bergerak dengan penuh dengan ketegangan, aku gak kemana-mana. Sore hari ini atau sampai kapanpun Tuhan, dalam minggu-minggu ke depan ini Tuhan, aku tahu Kau akan jawab doa kami. Aku tahu akan berproses pada kami Tuhan, lebih dan lebih lagi. Ini kami Tuhan. Dialah Kau yang mengubah hati kami, mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor, menguatkan iman kami yang mulai redup Tuhan, membuat sukacita kami penuh Tuhan, pertolongan kami dari Allah yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus, kita semua yang mau dibentuk Tuhan, dicintai dan diberkati Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk saya panggil, kita ada penyerahan anak Bapak Catur Agil Kurniawan dan Ibu Stefani Saputri. Anda silakan duduk sebentar. Dan anak yang akan diserahkan yaitu anak Karlisa Agatha Jovanka. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan keluarga yang diberkati, silakan Pak. Hari ini kita akan menyerahkan anak sebagai buah kasih dari suami istri Bapak Catur Agil Kurniawan dan Ibu Stefani Putri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam Alkitab, bahwa Bapak Yusuf dan Ibu Maria pun menyerahkan bayi Yesus di bait Allah. Kita percaya bahwa anak-anak adalah karunia dari Tuhan. Ketika kita mendedikasikan anak-anak kita kepada Tuhan, kita sedang sedang mendeklarasikan iman, komitmen, dan menunjukkan suatu contoh kepada orang banyak bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus. Alkitab menyatakan orang-orang membawa bayi-bayi kepada Tuhan Yesus di Lukas 18 ayat 15. Anda tahu di Alkitab juga dikatakan murid-murid terdekat Tuhan Yesus menghalang-halangi orang tua membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Ketika Tuhan Yesus melihat hal ini, Dia menjadi marah dan berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Anda bisa baca di rumah di Markus 10 ayat 14 dan 16. Dengan pagi ini kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan. Kita mengakui kedaulatan Tuhan bukan hanya kepada anak tersebut saja, tapi juga bagi sang ayah dan ibu, kedua orang tuanya. Orang tua yang menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit diri sama-sama memohon kasih karunia dan kebijaksanaan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban berkeluarga. Orang tua silakan berdiri. Mari kita arahkan tangan kepada keluarga Pak Catur dan Ibu Stefani. Tuhan, hari ini Bapak Catur Agil Kurniawan dan Ibu Stefani mengambil langkah seturut firman Tuhan untuk menyerahkan anak ke dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan menuntun Bapak dan Ibu untuk membimbing anak yang kekasih menjadi anak yang berkenan. Saya akan turun dan memberkatinya. Diberkatilah kedua orang tua ya Tuhan. Kau berikan kemampuan, pengurapan, hikmat dan marifat untuk membesarkan anak-anaknya. Diberkatilah anak Karlisa Agatha Jovanka di dalam nama Tuhan. Sampai dewasa, sampai nanti pensiunnya dalam berkat Tuhan. Menjadi jemaat yang sah di GPI Lantera mulai hari ini. Perkenanan Tuhan, kemurahan Allah dan manusia menyertainya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita menghadap sebentar ke arah sana untuk saya serahkan. Mohon diterima ya Ibu. Say I am rich because of what the world has done for us. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Give thanks. Give
thanks with a grateful heart. Satu lagu buat kita. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Perhatikan baik-baik. Di setiap kesendirian Anda ada Tuhan yang menemani. Di setiap kesedihan Anda ada Tuhan yang selalu menghibur. Di setiap kesulitan Anda ada Tuhan yang selalu membukakan jalan. Di setiap kekurangan Anda dan saya ada Tuhan yang menutup dan mencukupkan, saudara. Mari kita tutup firman pagi ini dengan doa Bapa kami. Katakan yang keras, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang terus mau dicintai Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan melihat pengumuman. My praise is going to new levels. My faith is going to new levels. I will give like I have never given before, until I see what we have never seen before. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. You're so amazing. You're so amazing. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him.
You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love, take us a level up. Baik, puji nama Tuhan, ada sedikit tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama bagi Bapak Ibu yang sudah memesan kaos BBI, bisa langsung nanti diambil di pengurus BPI di depan ini ya, di depan gereja setelah kita pulang ibadah nanti. Kemudian yang kedua, selanjutnya kami juga mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita berpartisipasi dalam doa dan juga kesaksian melalui dinding gereja yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Kita mau sama-sama bisa saling membangun dalam doa ya, dalam doa dan juga kesaksian. Mungkin Bapak Ibu ada doa yang telah terjawab. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan akan sesuatu hal, Bapak Ibu silahkan bisa menulis di kertas yang sebelah kiri ya, yang warna pink. Bisa langsung saja ditulis di sana dan kemudian doa-doa permohonan-permohonan tersebut akan didoakan oleh tim pendoa gereja setiap harinya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk langsung saja bisa mengisi permohonan doa yang diinginkan begitu ya. Kemudian untuk doa-doa yang sudah terjawab dan saudara bisa memberi kesaksian melalui mengisi kertas juga di sebelah kanannya yang berwarna kuning gitu. Jadi dari kertas-kertas ini kita bisa saling mendukung satu sama lain ya Bapak Ibu di dalam iman, bisa saling menguatkan dan saling memberi kesaksian bahwa karya Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita angkat persembahan kita, tanya kepada Roh Kudus berapa yang mesti kita persembahkan. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan QRIS, Anda tinggal angkat tangan saja. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, di tangan-tangan kami yang terangkat, sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan, jadi persembahan hidup dan berkenan. Kami mau memberikan persembahan dengan hati kami dengan tulus. Dan kami tahu Tuhan apa yang daripadamu, pasti kami tabur dan tuai di tanah yang paling subur. Sebelum kita pulang tinggalkan tempat ini, angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita selamanya sampai kapanpun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dikasih, dicintai Tuhan dengan sukacita senantiasa kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dan di rumah. God bless you all.